Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya dan juga selamat pagi semuanya. Pada Pagi, Bu. ya, jadi pagi hari ini kita akan sosialisasi eh, program mahasiswa wirausaha yaitu pendanaan internal UBB ya. Baiklah, saya akan mulai ya penjelasannya. Jadi ini kita langsung saja kita mulai sosialisasinya. Jika nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, silakan langsung ditanyakan kepada saya. Untuk slide-nya sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Baiklah, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi program mahasiswa wirausaha atau PMW pendanaan hibah internal Universitas Bangka Belitung pada tahun 2024. Ya. Saya sendiri, Ocha Roanisca, dosen jurusan kimia, dan saat ini saya sebagai koordinator kewirausahaan di UPA PKK UBB atau UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Bangka Belitung. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan ya tentang program mahasiswa wirausaha. Jadi pada dasarnya PMW ini adalah program turunan dari P2MW. P2MW itu merupakan program pendampingan mahasiswa wirausaha yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Selanjutnya pendanaannya itu berkisar 15 hingga 20 juta. Adapun maksud adapun maksud kita membuat program turunan dari P2MW itu adalah supaya mahasiswa siap untuk mengikuti program P2MW tahun berikutnya. Jadi mahasiswa sudah mulai mengenal apa sih kompetisi dana hibah kewirausahaan, yaitu bagaimana cara penyusunan proposal yang baik, bagaimana cara pemilihan produk-produk inovatif supaya bisa berkompetisi di tingkat nasional. Nah, jadi sebelum kita memasuki itu, apa sih program P2MW itu? Ya, program pendampingan mahasiswa wirausaha yang dibiayai oleh Kemendikbudristek, yaitu P2MW ini merupakan program penguatan ekosistem ya kewirausahaan di perguruan tinggi berupa pembinaan, pendampingan, serta pelatihan usaha kepada mahasiswa peserta P2MW. Jadi, mahasiswa yang memenangkan hibah P2MW ada pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh dosen pendampingnya. Itu sama juga dengan program PMW, pasti ada pembinaan dan pendampingan ya dari dosen pendampingnya. Kemudian eh, pada mahasiswa penerima hibah P2MW mereka akan mendapatkan pelatihan atau coaching, akan diadakan beberapa kali workshop-workshop seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa penerima P2MW itu juga mereka mendapatkan pendanaan tadi saya sampaikan 15 hingga 20 juta, kemudian ada juga kategorisasinya yaitu ada usaha bertumbuh dan juga ada sebagai tahap awal usaha ya, tahap awal. Nah, kemudian program ini ya, program P2MW ini diharapkan dapat mendorong lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan mencetak SDM Indonesia dan lulusan yang bukan hanya sebagai pencari kerja atau job seeker, namun sebagai pencetak lapangan kerja atau job creator, sehingga dam- sehingga dapat berdampak terhadap penambahan keterserapan pengangguran terdidik. Nah, pada dasarnya program PMW UBB itu adalah mendukung program P2MW Kemendikbudristek ini. Sama juga, tujuan kita adalah kita mendorong lulusan perguruan tinggi, khususnya Universitas Bangka Belitung, yaitu menjadi seorang yang mampu mencetak lapangan pekerjaan bagi
masyarakat. Ya. Jadi sehingga apa? Jadi sehingga dapat berdampak terhadap yang namanya pengangguran terdidik. Ya. Jadi kita dapat mengurangi pengangguran terdidik. Jadi oleh karena itu ya, oleh karena itu Universitas Bangka Belitung ya bertanggung jawab juga untuk mendorong program pemerintah terkait pembangunan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Ya, Universitas Bangka Belitung melalui program pendanaan mahasiswa wirausaha ya mendorong dan memfasilitasi wirausaha muda mahasiswa untuk mewujudkan ide kreatif dan inovatifnya. Di sini yang membedakan antara usaha yang dilakukan oleh mahasiswa dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Apa membedakannya? Yang membedakannya adalah usaha mahasiswa itu tinggi, ide kreatif dan inovatifnya. Kemudian dalam berwirausaha ya, program mahasiswa wirausaha ini ya merupakan pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan karena kita berwirausaha itu kita wajib berorientasi dengan profit. Wajib berorientasi dengan profit. Ya, nama juga kita berwirausaha. Tujuan kita adalah mendapatkan profit. Jadi, produk usaha yang dihasilkan oleh mahasiswa itu, kalian dapat mengajukan produknya itu berupa barang atau jasa, disesuaikan dengan disiplin ilmu kalian. Selanjutnya, ya, ini merupakan salah satu modal dasar bagi mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. Kemudian, ingat ya, yang terpenting adalah produk hasil ya. Produk hasil dari PMW ini diharapkan bukan menjadi produk kompetitor sejenis yang ada di masyarakat. Ya. Jadi kita bukan sebagai produk kompetitor yang masyarakat. Jadi misalnya melalui ide kreatif dan inovatif dari mahasiswa, kalian bisa membaca peluang. Ya, produk apa yang ada di masyarakat, kalian inovasikan, kalian kembangkan, sehingga sehingga apa? Sehingga kalian menghasilkan produk yang baru, yang berbeda dengan masyarakat. Jadi misalnya, ketika masyarakat ya sudah banyak nih mengusahakan kretek, kericu dan sebagainya, kalian bukan membuat produk kretek dan kericu lagi, ya. Silakan kalian kembangkan produk kretek dan kericu itu menjadi produk yang baru. Poles ide kreatif dan inovatif kalian pada produk tersebut. Jadi di sini mungkin banyak yang bertanya, Bu, saya itu memang sudah mulai usaha. Saya sudah mulai usaha saya ini, Bu, memang sudah saya tekuni nih, Bu. Dari SMA misalnya. Apa usahanya? Usaha usaha saya itu adalah, Bu, itu memang sudah membuat kue misalnya apa ya? Kue brownies kayak gitu. Atau saya sudah membuat kretek, Bu. Saya itu sudah membuat kretek, saya sudah membuat kue kayak gitu, kue kue brownies kayak itu udah sejak saya SMA. Dan ini produk saya, Bu. Ya, saya sudah jual kemana-mana. Nah, jika kamu mengajukan lewat pendanaan PMW, UBB, produknya kretek dan brownies yang sejenis di masyarakat, maka kami tidak akan biayai. Karena apa? Karena di sini ditekankan adalah kalian menuangkan ada ide kreatif dan inovatif pada produk yang akan kalian usahakan. Produk itu tidak menjadi kompetitor ya, tidak menjadi kompetitor bagi produk yang ada di masyarakat. Nah, silakan kalian kreasi sendiri atau kalian membuat misalnya brownies kayak gitu kan. Brownies kemudian apa ya dipadankan dengan ilmu apa ya penelitian saat ini misalnya memadankan brownies dengan bahan apa seperti itu sehingga memiliki khasiat apa. Nah, itu kan berbeda. Produk kalian itu berbeda dengan produk yang ada di masyarakat. Ya, produk masyarakat mereka membuatnya brownies saja. Brownies saja tergantung dari kualitas coklatnya kayak gitu. Nah, kalian membuat brownies yang ada unsur inovatif dan kreatifnya berdasarkan penelitian.
Kayak gitu kan, berdasarkan penelitian sejenis, oh ini bisa kita hasilkan ini, gitu. Akan tetapi, kalian juga harus logis, harus rasional. Ya, kalian tidak bisa membuat produk yang inovatif dan kreatif. Oke, kalian mempoleskan ya ide kreatif dan inovatif kalian pada suatu produk, tetapi juga harus logis dan rasional juga. Kira-kira produk ini akan diterima tidak oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebelum kalian membuat proposal PMW, kalian wajib yang namanya lakukan survei pasar. Bagaimana nih Bu cara membuat survei pasar? Kami kan belum mendapatkan pendanaan nih Bu, gitu. Ya, lakukan survei pasar dengan cara menyebarkan Google Form ke masyarakat, melihat bagaimana respon masyarakat, animo masyarakat terhadap produk yang akan kalian tawarkan. Nah, jadi kalian tuh jangan berkecil hati. Misalnya kalian mendapatkan beberapa penolakan dari masyarakat. Nah, jangan lupa di bagian Google Form itu ada pertanyaan konfirmasi. Kira-kira produk produk apa yang diinginkan oleh masyarakat ya, yang sejenis dengan produk ini. Kayak gitu. Apa yang mereka inginkan? Inovasi apa yang mereka inginkan dari produk yang kita tawarkan? Nanti mereka akan memberikan argumen. Nah, itulah yang kita jadikan dasar untuk pengembangan produk kita. Ya, sama juga eh, misalnya nanti ketika kalian sudah berjalan kayak gitu kan, sudah berjalan kalian mendapat pendanaan PMW, jika kalian mau mengembangkan produk itu lagi ya lakukan lagi survei pasar. Kemudian karena kan sudah terbiasa nih membuat produk yang inovatif, kreatif berdasarkan survei pasar, berdasarkan data dari dari apa ya animo masyarakat. Nah, produk ini nantinya kalian ajukan ke program P2MW tahun depan, ya. Bahwa produk ini sudah apa ya, sudah pernah dijual oleh kepada masyarakat kayak gitu kan. Ini buktinya penerimaan masyarakatnya itu tinggi. Nah, itu tuh menjadi dasar kalian untuk mengajukan pendanaan P2MW tahun depan. Nah, itu tuh kalian akan menghasilkan kualitas proposal yang sangat baik. Ya, seperti itu. Jadi intinya nanti jangan bingung nih. Saya ini seorang wirausaha loh, Bu. Kayak gitu kan. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini review-review dari pengunjung saya, ini review-review dari konsumen saya bahwa produk saya itu enak kayak gitu. Tetapi jika produknya memang sejenis dengan masyarakat, mohon maaf, kami tidak bisa membiayai karena disinilah yang membedakan antara hibah yang diberikan kepada mahasiswa dengan hibah yang diberikan kepada masyarakat. Kita memoles sisi kreatif dan inovatifnya. Karena apa? Satu lagi itu ya yang saya jelaskan lagi kembali bahwa PMW ini merupakan program turunan dari P2MW yang wajib menekankan sisi kreatif dan inovatif dari suatu produk. Nah, kemudian kriteria dan pengusulannya yaitu yang pertama adalah pasti kalian semua adalah wajib mahasiswa UBB yang aktif dan maksimal semester 6. Kenapa Bu tidak boleh semester di atas 6? Ya karena kalian juga akan lulus. Kita kan harus ada nih tiap bulan pelaporan, harus kas, kemudian kegiatan kalian apa yang telah kalian lakukan, dari sebelumnya apa yang sudah kalian lakukan, di bulan pertama, apa yang sudah kalian lakukan di bulan kedua. Nah, yang kami harapkan adalah adanya peningkatan. Ya, adanya peningkatan di situ. Jadi nanti kalian itu akan melaporkan laporan keuangan dan juga laporan kegiatan. Biasanya kami mau melihat bagaimana progres dari usaha kalian yang kalian lakukan. Kemudian anggota kelompoknya itu minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Selanjutnya, ketua dan anggota tidak boleh merangkap menjadi anggota kelompok lain. Jadi satu orang itu hanya boleh mengajukan satu proposal, ya. Kemudian nama-nama pengusul, ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak disingkat, ya. Kemudian tidak boleh disingkat. Ini tidak disingkat boleh ya, tidak boleh disingkat maksudnya ya. Kemudian pengajuan kewirausahaan ini memang tidak terikat bidang ilmu ya, tetapi sangat disarankan disesuaikan dengan bidang ilmu. Karena apa? Karena kalian kan sudah belajar nih di perkuliahan dasar-dasar dari keilmuan 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 tersebut. Kemudian kalian itu melakukan pengembangan kayak itu pengembangan dari perkuliahan yang ada
di kelas kayak gitu kan kembangkan menjadi suatu produk. Nah, berarti memang sebaiknya disarankan itu adalah sesuai dengan bidang ilmu kalian. Tetapi satu kali lagi wajib untuk berkolaborasi dengan jurusan yang lainnya. Nah, jadi, nah di sini nih yang membedakan antara kewirausahaan ya. Mungkin dengan yang program misalnya penelitian. Kalau kewirausahaan ini ya wajib berkolaborasi. Ya, jadi wajib kolaborasi. Jadi ada yang bagian keuangannya, ada yang bagian pengembangan produknya, ada yang bagian pemasarannya, kayak gitu. Jadi memang harus multidisiplin, ada kolaborasi di dalam satu kelompok. Kemudian pendanaan PMW ini maksimal kami biaya itu 5 juta. Nah, itu didasarkan atas kapasitas ya, kapasitas produksi dan jenis usaha yang kalian ajukan. Selanjutnya, tadi saya sampaikan, bukan saya, kami. Jadi, jika kami mewajibkan bahwa satu kelompok itu adanya kolaborasi dengan jurusan yang lain, berarti pengusul itu memang dapat dapat berasal dari berbagai program studi. Selanjutnya, keanggotaan setiap kelompok PMW ini disarankan berasal dari minimal 2 angkatan, ya, berasal dari minimal 2 angkatan. Nah, mengapa? Karena diharapkan adanya regenerasi bagi adik tingkatnya, adanya regenerasi. Selanjutnya, proposal yang diajukan disarankan memuat rencana usaha jangka panjang. Jadi, kira-kira kalian membuat kayak itu semacam roadmap, yaitu roadmap jalan usaha kalian. Jadi tahun pertama ini targetnya apa, tahun kedua targetnya apa, tahun ketiga targetnya apa. Jadi silakan ya dideskripsikan seefektif mungkin dan serasional mungkin. Kemudian produk yang diusulkan merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi produk ini memang benar-benar produk kalian ya, bukan dari waralaba, bukan kalian sebagai reseller atau kalian titip jual misalnya usaha tetangga kalian menitip jual kepada kalian bukan atau usaha keluarga bukan. Jadi ini adalah benar-benar murni usaha kalian. Ini adalah murni usaha kalian, oleh karena itu kalian, misalnya nih produk keluarga itu kalian poles dengan inovasi, kemudian dan ada kreativitasnya di situ, kalian akui itu adalah produk kalian, itu boleh kayak gitu. Tetapi berbeda dengan produk dari keluarga kalian sebelumnya. Kategori usahanya ya, kategori usahanya ini saya mengikuti P2MW tahun kemarin, silakan kalian pilih saja. Karena saya rasa kategori usaha ini tidak terlalu urgent ya untuk saya rubah. Kategori usahanya itu ya biasa makanan dan minuman, budidaya, industri kreatif, seni budaya dan pariwisata, jasa dan perdagangan, manufaktur dan teknologi terapan dan bisnis digital. Untuk penjelasan secara lengkapnya, makanan dan minuman itu apa, budidaya itu apa cangkupannya, industri kreatif itu apa, dan sampai ke bisnis digital itu bagaimana cangkupannya itu nanti bisa dibaca ya di panduan secara lengkap. Nah, saya di sini mengingatkan ya, kewajiban bagi penerima hibah PMW. Karena seringkali mahasiswa ketika sudah diberikan dana PMW, kemudian kabur begitu saja, tidak melanjutkan usahanya. Nah, itu yang kami kecewakan. Jadi yang kami harapkan di sini adalah mari kita bersama-sama membangun ekosistem kewirausahaan di Universitas Bangka Belitung. Jadi, pendanaan yang kami berikan itu benar-benar digunakan oleh mahasiswa untuk memulai suatu usaha. Untuk memulai suatu usaha, berarti ketika mereka sudah mengajukan proposal kewirausahaan ini, proposal PMW, berarti dia sudah berkomitmen dan mendedikasikan dirinya sebagai pelaku usaha. Jadi kalian paham nih, ketika saya sudah mendedikasikan diri saya sebagai seorang pelaku usaha, ya kalian bisa dibilang, kalian bisa dibilang kalian tuh sebagai UMKM loh. Ya, ketika mendapatkan pendanaan PMW ini, kalian adalah salah satu UMKM yang ada di Bangka Belitung. Ya, ya salah satu. Jadi kalian itu diberikan ya dana stimulus
ya, minimal 2.500.000 sampai 5 juta untuk memulai usaha. Kalian sudah memulai usaha, kalian juga salah satu UMKM. Jadi mohon tolong jalankan usahanya secara konsisten. Konsisten. Bagaimana kami menilai kekonsistenan kalian adalah yang pertama, Kak, setiap ada bazar yang ada di Universitas Bangka Belitung, baik diadakan oleh Ormawa, oleh fakultas, atau oleh Universitas Bangka Belitung itu sendiri, silakan, wajib untuk diikuti. Ya. Kemudian Universitas Bangka Belitung telah menyediakan wadah bagi kalian untuk melakukan penjualan produk-produk kalian. Itu ada di kantin yang paling ujung yang namanya tuh SBC, Student Business Corner. Ya, Student Business Corner. Jadi fungsi dari SBC itu adalah kalian tidak perlu menyewa. Tidak perlu menyewa ruko, tidak perlu menyewa tempat untuk menjual barang kalian, produk kalian. Jadi pada dasarnya kami itu bukan memaksa kalian untuk berjualan. Bukan, tetapi kami memberikan wadah dan fasilitas kepada kalian. Ini uangnya sudah kami berikan kepada kalian. Silakan menjalankan usahanya dengan konsisten dan ini adalah tempat untuk kalian. Tempat untuk berjualan produk kalian. Jadi ya semuanya itu sudah kami berikan kepada kalian. Sudah dapat dana, sudah dapat wadah untuk berjualan produk kalian. Jadi mohon, mohon kerjasamanya, lakukanlah, jalanilah usaha itu dengan konsisten. Dengan konsisten, bangunlah SBC itu. Mari kita bersama membangun ekosistem kewirausahaan UBB. Jadi kalian menjalankan usaha itu jangan hanya sekedar oh, sekedar udah selesai, laporan kegiatan udah selesai. Bukan itu yang kami inginkan. Yang kami harapkan adalah kalian tetap melanjutkan usaha ini. Misalnya kalian di semester yang masih masih dini, masih rendah, misalnya semester berapa nih? Sekarang eh ini bulan Mei. Oh, berarti dia semesternya genap ya. Ada yang di semester 4, ada yang di semester 2, kayak gitu. Silakan. Yang di semester 2, semester 4 kalian mengajukan pendanaan PMW. Kemudian nanti karena bagus, silakan diajukan lagi di P2MW. Silakan dilanjutkan. Yang kami harapkan apa? Walaupun kalian sudah lulus UBB, usaha kalian tetap berjalan. Usaha kalian, produk-produk kalian tetap terjual di SBC UBB. Itu artinya apa? Artinya kami berhasil memberikan dana stimulus ini kepada orang yang tepat sasaran. Artinya dana stimulus ini memang benar-benar digunakan oleh mahasiswa tersebut untuk menjalankan usaha, ya seperti itu. Jadi jangan dianggap beban ketika kami harus memaksa kalian wajib berjualan di bazar, di SBC, ya tidak beban karena itu memang sudah kewajiban kalian untuk menunjukkan eksistensi kalian dalam menjalankan usaha tersebut, ya. Kemudian tadi ya saya sampaikan bahwa wajib melaporkan arus kas laba rugi ya ke bagian UPA PKK yaitu UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UBB. Ya, nanti dikumpulkannya di gedung UPA ya, di gedung atau di kantor UPA letaknya di sebelah musola ada bangunan yang menggunakan eh, rolling rolling sliding kayak gitu warnanya biru. Nah, itulah kalau posisinya itu ya di seberang parkir Fakultas Teknik ya, di sebelah musola. Nah, itu adalah kantor UPA PKK. Jadi nanti silakan ya eh, hard file dari proposal kalian, kemudian laporan bulanannya silakan dikumpulkan di situ. Ya. Kemudian laporan bulanan ini juga bukannya menjadi suatu beban bagi kalian, tapi memang sudah kewajiban bagi kalian ya untuk menyampaikan kepada kami, Bu, usaha kami sudah berjalan di tahap ini. Ini adalah arus kas dari usaha kami kayak gitu. Jadi
Hal itu akan dijadikan dasar bagi kami untuk melakukan monitoring terhadap kelompok-kelompok yang sudah kami biayai. Kemudian tata cara pengajuan proposalnya ya nanti silakan mengumpulkan hard file-nya ya. Tadi saya sampaikan di kantor UPA, pengembangan karir dan kewirausahaan. Baiklah, selanjutnya saya ke sistematika penulisan proposalnya. Saya izin share screen dalam bentuk PDF untuk panduannya. Kelihatan semuanya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Dan ya, jadi ini adalah penjelasannya. Tadi saya lanjutkan. Oke, jadi ini adalah format proposalnya. Nanti dibaca saja, spasinya 1,5, ya margin kiri 4, kemudian sisi lainnya itu 3, fontsnya itu Time News Roman 12, ya nanti dibaca saja, ada di panduan. Kita langsung ke bagian pengumpulannya, ya. Pengumpulannya itu ada di, bukan di sini ya, nanti ada di Bitly, yang ada di flyer ya, Bitly yang di flyer ya sudah ada di share di flyer. Nanti untuk submit proposal yang berupa soft file silakan submit pada link yang diberikan pada flyer itu ya. Hard filenya wajib dikumpulkan di UPA PKK. Ini adalah langsung untuk yang halaman covernya itu ada di lampiran 1. Jadi judul itu harus mencerminkan usaha apa yang akan kalian jalankan. Kemudian judul juga mencerminkan sisi kreativitas dan inovasi dari produk kalian, ya. Itu adalah judul. Kemudian untuk bagian latar belakang, nah tadi saya sampaikan bahwa silakan kalian menjelaskan terkait deskripsi produk yang akan kalian jalankan. Kemudian, pemilihan produk itu, ya, seperti saya sampaikan di awal, harus berdasarkan hasil dari riset pasar. Jadi nanti silakan di bagian lampirannya, kalian lampirkan bahwa pemilihan produk ini berdasarkan riset pasar. Di apa ya di screenshot hasil Google Form-nya dimasukkan di bagian lampiran. Kemudian jelaskan bagaimana deskripsi produk kalian, model apa saja yang sudah kalian miliki saat ini. Ya, kami belum punya apa-apa, Bu. Wah, susah kalau belum punya apa-apa. Karena apa? Karena yang kami harapkan adalah pendanaan yang kami berikan itu benar-benar fokus untuk produksi produksi produk, kemudian pembelian bahannya itu ya seperti kemasan, ya. Seperti kemasan. Jadi bukan baru mau beli kompor, baskom, sendok, bukan kayak gitu. Ya memang fokus langsung ke pembelian bahan-bahannya. Kemudian selanjutnya juga yang terpenting adalah kalian harus bisa ya meyakinkan para reviewer untuk menampilkan keunggulan produk kalian dibandingkan dengan produk sejenis yang ada di masyarakat. Nah, ini adalah bagian intinya. Karena apa? Tadi program PMW yang merupakan program turunan dari P2MW itu wajib ya apa di sini adalah wajib mencantumkan sisi inovasi dan kreativitas dari produk kalian. Jadi produk kalian itu bukan produk kompetitor sejenis yang ada di masyarakat, tapi produk kalian adalah produk yang baru, yang telah dipoles dengan inovasi dan kreativitas dari kalian itu sendiri. Nah, ini adalah bagian terpentingnya. Kalian bisa memaparkan perbedaan produk kalian dengan produk sejenis di paparan dan meyakinkan bahwa produk saya ini adalah produk yang baru, yang berdasarkan riset pasar yang dapat diterima oleh pasar. Ya, kemudian juga paparkan nanti calon konsumen, segmentasi pasar kalian yang akan menjadi target kalian untuk memasarkan produk kalian. Kemudian sebutkan nanti jelaskan juga manfaatnya
manfaat itu ditinjau dari sisi mahasiswanya apa, ya, kemudian sisi perguruan tinggi itu apa, sisi UKM-nya apa, maupun masyarakat. Jadi nanti disampaikan ya manfaatnya, kemudian target luarannya itu berupa barang atau jasa, ya. Oh ya, ini saya lupa menyampaikan bahwa kalian juga wajib ya membuat media sosial karena zaman sekarang ini ya kita memang dimudahkan untuk menjual produk kita, memperkenalkan produk kita yang baru itu yang lewat media sosial. Ya melalui media sosial. Kalian bisa membuat konten-konten kreatif di media sosial tersebut supaya produk kalian dikenal oleh masyarakat. Kemudian ini adalah gambaran rencana umum usaha kalian. Jadi ya kalian sampaikan potensi sumber daya dan peluang pasar. Ya, potensi sumber daya apa, peluang pasar apa, bagaimana peluang pasarnya terhadap produk kalian, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Nah, ini ya, karena adanya analisis ekonomi, ya kalian ya wajib berkolaborasi. Misalnya nih ada anak mahasiswa apa ya, kimia, fisika, elektro, kemudian yang intinya yang kurang paham cara penetapan harga produk, harga laba rugi, ya wajib berkolaborasi dengan mahasiswa yang paham perhitungan laba rugi dan penentuan harga produk. Supaya apa? Supaya usahanya itu memang benar-benar dapat berjalan. Jangan sampai salah menentukan harga produk, kemudian tidak mencapai outputnya. Tidak mencapai outputnya adalah mendapatkan laba atau profit. Jadi karena kurang tepat penentuan harga produknya yang didapatkannya adalah rugi. Gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi benar-benar diperhitungkan dan juga ditentukan harga produknya itu berdasarkan perhitungan dari biaya produksi yang dikeluarkan. Kemudian di bagian gambaran umum rencana usaha juga, kalian juga wajib wajib membuat kayak semacam ya prototipe ya, prototipe desain prototipe produk kalian, desain kemasan produk kalian, kemudian jika budidaya ya digambarkan bagaimana bentuk budidayanya. Intinya nanti gambaran umum rencana usaha ini ya silakan kalian perkuat dengan bukti-bukti dokumentasi kayak gitu ya supaya reviewer itu benar-benar bisa membayangkan bagaimana produk yang akan kalian kembangkan baik baik berupa barang maupun jasa. Metode pelaksanaan ini ya biasa metode pelaksanaan itu adalah merupakan uraian ya bagaimana kalian produksi produk tersebut ya. Kemudian bagaimana cara pengemasannya, bagaimana pemasarannya, seperti itu. Jika jasa metodenya adalah apa yang kalian tawarkan, bagaimana pengerjaannya, kayak gitu, bagaimana pemasarannya. Silakan nanti disampaikan di bagian metode-metode pelaksanaan. Di bagian metode ini juga bisa kalian sampaikan misalnya bagaimana menjaga menjaga apa ya, menjaga silaturahmi kepada konsumen kayak gitu. Misalnya melalui pemberian diskon, kemudian ada harga-harga kayak gitu kan di waktu-waktu tertentu silakan kalian sampaikan ya. Karena itu terkait dengan pemasaran. Kemudian jangan lupa juga disampaikan alat-alat dan bahan-bahan yang akan kalian gunakan ya selama melakukan kegiatan wirausaha. Bukan selama melakukan kegiatan wirausaha, tetapi saat kalian akan memproduksi produk tersebut. Anggaran biayanya itu maksimal 5 juta, ya 5 juta. Kemudian hal-hal yang dilarang itu adalah honorarium, honorarium tim dosen pendamping atau pihak ketiga. Konsumsi-konsumsi juga tidak diperkenankan untuk dilaporkan. Penyewaan pun, penyewaan misalnya penyewaan komputer, laptop, printer, dan sebagainya itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian eh, pembelian kertas itu maksimal 2 rim sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ini adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jenis pengeluaran itu ada perlengkapan yang diperlukan ya, bahan habis pakai, transport lokal dan lain-lain ya. Kemudian nanti kalian tinggal diisi ya, perlengkapan itu apa saja, bahan habis pakainya apa saja, transport lokalnya yang dibutuhkan seperti itu. Tapi memang yang saya harapkan adalah kalian maksimalnya itu di bagian habis pakai ya. Perkiraan profit, nah ini nanti begini bentuk tabelnya. Nah, jadi ada jenis produk, jumlahnya berapa, harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa, profitnya berapa nih yang kira-kira kalian dapatkan per penjualan tersebut. Nah, jadwal kegiatannya silakan kalian buat. Jadi, misalnya kegiatan satu ini adalah bagian produksi, pemasaran, kayak gitu ya. Berarti, jadi kalau bagian produksi, pemasaran, dan sebagainya itu ya grup 1, 2, 3, kayak gitu. Kemudian misalnya nanti kami menargetkan pada bulan kedua akan melakukan misalnya kunjungan kepada mitra produksi, bukan mitra suplai bahan baku misalnya kan, boleh. Kunjungan mitra pemasaran itu misalnya di nomor 2. Untuk mitra suplai bahan baku itu di nomor 1 boleh kayak gitu. Nah, selanjutnya daftar pustaka adalah referensi yang kalian gunakan ya untuk membuat proposal tersebut. Oke, ini adalah tata cara penulisan dari referensinya. Jadi ada juga format laporan akhir ya, nanti kalian baca format laporan akhirnya, akan nanti dibaca. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide saya ya. Kita kembali lagi ke slide saya terkait dengan kapan waktu pengumpulan proposalnya. Sebenarnya ini juga sudah terlihat ya di flyer yang sudah disampaikan bahwa sosialisasinya itu pada hari ini sudah selesai, sedang berjalan, sedang berlangsung. Kemudian pengajuan proposal itu dari tanggal 1 Juni sampai dengan 20 Juni. Nah, ini termasuk rentangnya lama. Karena apa? Karena saya mempertimbangkan kalian akan melaksanakan UAS, kemudian juga nanti ada apa namanya, Lebaran Idul Adha juga kan. Nah, oleh karena itu saya perpanjang penerimaan proposal itu sampai dengan tanggal 20 Juni. Berarti mulai dari sekarang kalian sudah bisa nih melakukan survei-survei pasar. Lah, cari dulu teman-temannya yang bisa diajak kerjasama, yang seide dengan kalian, yang seprinsip dengan kalian. Kenali dulu, kenali dulu anggota kelompoknya, ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa berkolaborasi ya untuk mengembangkan usaha tersebut. Jadi mulai sekarang itu ya berhati-hatilah memilih anggota kelompok ya yang untuk diajak menjalankan usaha tersebut. Kemudian pada minggu keempat bulan Juni nanti akan diadakan seleksi internal ya, akan diadakan seleksi internal. Nah, seleksi internal ini berupa presentasi. Jadi setiap kelompok itu nanti akan presentasi memaparkan rencana usahanya, produknya dan sebagainya. Jadi nanti di presentasi. Nah, tahap presentasi ini adalah tahap kami menilai kesiapan dan kesesuaian produk kalian dengan apa yang kalian janjikan, kayak gitu ya. Jadi kami akan melihat kesiapan kalian, kemudian ke apa ya, kayak keseriusan juga, itu akan dinilai, akan dilihat ketika kalian presentasi. Kemudian pada minggu keempat, proposal-proposal yang memang sudah kami targetkan untuk mendapatkan pendanaan, wajib melakukan revisi proposal jika reviewer menganggap bahwa proposal ini eh, bisa kita danai. Jadi wajib melakukan revisi proposal. Nah, bagaimana nih Bu jika proposal itu ya sudah kita
berikan kesempatan untuk revisi proposal, tetapi dia tidak melakukan revisi proposal, maka dia akan gugur dengan sendirinya, nanti akan naik cadangan yang pertama. Jadi silakan dimaksimalkan ya untuk revisi proposalnya. Kemudian kami menargetkan tanggal 1 Juli itu kalian sudah mendapatkan pengumuman penerima hibah PMW. Selanjutnya pelaksanaan dan monitoring PMW itu ya selama bulan Juli sampai dengan November. Jadi kemungkinan sekitar awal November atau akhir Oktober kalian bersiap-siap ya sudah mulai mengumpulkan laporan akhir. Kalau bisa jangan mepet-mepet ya ke Novembernya. Mulailah buat laporan akhir, tetapi mungkin saja untuk yang proses monitoringnya akan kami laksanakan di bulan November atau Desember. Nah, di sini sudah ada link ya, link submit proposalnya. Untuk soft filenya silakan disubmit di link tersebut. Untuk hard filenya dikumpulkan di kantor UPA PKK UBD. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Silakan kita lanjutkan ke sesi diskusi. Silakan ada yang mau ditanyakan? Nampak. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Grafina, silakan Grafina. Izin Bu, tadi kan di penjelasannya ada dibilang kalau disarankan itu minimal 2 angkatan. Nah, itu kan kata-katanya disarankan, Bu. Berarti nggak diwajibkan ya, Bu, untuk 2 angkatan gitu maksudnya. Oh iya, jadi memang disarankan 2 angkatan seperti itu. Kemudian mungkin tadi saya sampaikan mengapa kami memberikan syarat ya disarankan 2 angkatan itu supaya ada regenerasi, ya adanya regenerasi kepada adik tingkat kalian. Jadi mereka yang masih semester baru, mereka juga paham nih bagaimana cara membuat proposal kewirausahaan, kemudian menjalankan usaha tersebut. Ya, jadi nanti misalnya ketika kakak tingkatnya sudah lulus, sudah sibuk nih dengan dengan aktivitas tugas akhirnya. Nah, masih ada adik tingkat yang bisa mengajukan pendanaan usaha tersebut, pendanaan kewirausahaan tersebut ke tingkat nasional dan usaha itu tetap bisa diakui oleh kakak tingkat tersebut, gitu ya. Jadi misalnya Bu sulit nih Bu untuk mendapatkan anggota yang benar-benar 2 angkatan, gitu. Ya, memang kalau memang tidak bisa ya silakan ya kalian 1 angkatan saja, tetapi tetap kami akan perhatikan juga bagaimana komposisi angkatannya. Apakah semuanya di semester 6 itu atau semester 2 gitu. Jadi akan kami pertimbangkan juga untuk penilaian kami karena ada juga penilaian tentang kesesuaian dari kelompok tersebut untuk mendapatkan untuk mendapatkan hibah internal ini ya. Tetapi wajib ya untuk melakukan kolaborasi dengan prodi lainnya. Sekian Grafina. Baik, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya. Izin, Bu. Ya, silakan Bunga. Perkenalkan, nama aku Bunga Novalia dari jurusan Akuntansi Angkatan 2023. Izin bertanya, Bu, untuk yang tadi kan ada di syarat atau ketentuannya itu untuk ketuanya itu tidak boleh ikut kegiatan lain. Nah, kebetulan ketua kami waktu di PKM, sebelumnya kan juga ikut PKM tapi nggak lolos. Nah, ketuanya itu ikut kegiatan di Bindas, Bina Desa. Itu bagaimana, Bu? Apakah boleh? Oh, iya. Terima kasih Bunga ya atas Iya, pertanyaannya. Bu. Ya. Jadi untuk yang ini, coba saya lihat, ada ya. Sepertinya maksudnya itu satu mahasiswa itu satu proposal deh. Coba saya lihat ya. Nah ini, ketua dan anggota tidak boleh merangkap menjadi anggota kelompok lain di pendanaan PMW. Itu maksudnya Bunga. Oh, oke, Bu. Nah, jadi di pendanaan PMW-nya, jadi boleh saja dia ikut yang bina desa, tidak apa-apa. Nah, jadi tetapi
satu mahasiswa hanya bisa mengajukan satu proposal untuk pendanaan PMW, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Bunga. Boleh berdiskusi lagi nggak mengenai proposal kami? Kami kan sebelumnya itu udah mengikuti PKMK. Nah, proposal kami PKMK itu mengenai produk makanan dan minuman. Tapi waktu ada kegiatan Kartinovet, Ibu kan sempat menyampaikan bahwasannya untuk proposal PKMK mengenai makanan dan minuman itu poinnya diminuskan. Nah, untuk proposal kami PKMK itu mengenai produk kricis, kericu cita rasa dengan ekstrak pewarna alami bunga telang. Nah, ada nggak mungkin saran dari Ibu mengenai produk dari kami ini untuk judulnya atau mengenai ekstrak dalam produknya itu, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih banyak Bunga. Jadi memang yang saya dapatkan informasi bahwa untuk produk makanan dan minuman, jika di PKMK itu bukan diminuskan ya, hanya saja poinnya kecil. Poinnya kecil sehingga peluangnya juga kecil untuk diloloskan. Jadi karena peluangnya kecil untuk diloloskan, berarti kompetisinya itu sangat tinggi di bagian makanan dan minuman. Nah, kemudian terkait dengan inovasi produk kalian, ya langsung ya bunga telang ya, kericu, kericu itu kericu yang biasa ya, yang dari udang seperti itu ya, ya. Iya, Bu. Heeh. Pewarnanya itu bunga telang. Nanti mendapatkan ekstrak bunga telangnya itu berarti di bunga telang. Jadi nanti dia jadi warna biru. Bunga telang Iya, kan Bu. warna biru ya. Jadi warna biru. Ketika digoreng, nah di sini nih yang agak minusnya itu di sini. Karena ketika digoreng, ya senyawa aktif yang kita inginkan dari bunga telang itu yang awalnya dia punya khasiat apa, ketika digoreng, nah itu dia akan mengalami kerusakan Hmm, di situ ya. Jadi mungkin nanti bisa berdiskusi dengan mahasiswa kimia atau yang biologi atau yang paham lah kayak gitu. Nah, mengapa ketika suatu suatu senyawa aktif yang terkena dengan suhu panas yang sangat tinggi, mengapa dia bisa rusak? Jadi itu menjadi pertimbangan bagi bunga untuk apa ya melakukan inovasi pada produk-produk yang lainnya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. ya sama-sama bunga. Silahkan yang lainnya. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Muhammad David. Oke, Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad David. Saya sekarang mahasiswa semester 2 di jurusan manajemen. Nah, izin bertanya, Bu, untuk terkait pembelian alat. Nah, sekarang kan saya punya usaha printing, Bu. Rencananya kalau misal ada pendanaan ini, saya mau beli unit printer baru, Bu. Nah, Mm-mm. itu harganya kisaran 2 jutaan gitu. Nah, di situ kan maksimal 1.500.000 kalau tadi nggak salah lihat. Ya, benar. Mm-mm. Nah, itu gimana, Bu? Apakah kami ngambil tipe printer yang lebih rendah gitu atau gimana? Nah, itu yang sulitnya ya. Misalnya kayak pembelian printing yang akan memulai usaha, memang rasanya agak sulit untuk dibiayai yang tipe seperti itu. Ya, kecuali misalnya memang David eh, menyediakan jasa ya, jasa desain seperti itu ya, jasa desain. Kemudian intinya mahasiswa itu untuk memulai usaha dia sudah punya sumber daya apa ya sumber daya peralatan produksi itu untuk yang dasar-dasar itu sudah ada. Jadi ketika dana ini kami kucurkan kepada kalian, kalian tinggal memulai usahanya. Jadi kalau seandainya printer itu adalah bahan baku untuk printing. Ya. Jadi eh, apa namanya untuk investasi awal dari David itu pun belum ada sama sekali seperti itu ya.
coba nanti alihkan aja ke usaha yang lainnya karena jika harus membeli printer itu rasanya sulit nih untuk kita biayai ya David ya. Oke Bu, sebelumnya saya sudah punya Bu 2 unit printer. Cuman karena orderannya itu udah banyak, jadi cukup kewalahan. Rencananya saya mau nambah lagi jadi 3 gitu. Biar orderannya tuh bisa ke cover semua. Atau gini saja, David, silakan pendanaan kami itu digunakan untuk pengembangan yang lainnya. Ya, saya nggak tahu nih pengembangan apa. Misalnya pembelian pembelian kertas yang berkualitas, tingkatkan pemasarannya, kayak gitu. Ya, dari 2 unit printer kamu yang sudah berproduksi sekarang kan sudah mulai ada keuntungan. Dari keuntungan itu saja nanti dialihkan untuk pembelian printer baru. Tetapi untuk pendanaan kami jangan dihabiskan plek beli printer kayak seperti itu ya David ya. Jadi bisa dialokasikan untuk pendanaan lainnya menunjang usaha kamu. Ya David. Oh, berarti kalau dibanyakin ke perlengkapan yang habis pakai gitu nggak apa-apa ya Bu? Ya, bahan habis pakai ya, ya nggak apa-apa seperti itu. Tinta gitu Bu. Ya, tinta, kemudian apalagi tinta, kertas. Ya intinya yang penting rasional saja, David. Memang masuk rasional, kemudian pemasaran, sarannya selanjutnya apalagi ya percetak. Ya, pemasaran itu kan bisa biaya itu ya biaya promosi di Instagram itu kan ada ya AdSense tuh ya Instagram AdSense itu ya namanya Ya. promosi iklan kemudian penyebaran brosur seperti itu penguatan pemasaran kemudian misalnya nanti kamu ada mitra kemudian ada biaya apa yang ditimbulkan dari pemitraan itu juga bisa diajukan yang penting rasional dan logis itu aja. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, David, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, baiklah, silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Rahman Hakim dari jurusan Akuntansi Angkatan 2021 semester 6. Izin bertanya, Bu, mengenai anggota dari kelompok kami, yang dimana di kelompok kami itu hampir semuanya semester 6, Bu. Dan sebentar lagi kami bakal mengikuti MBKM KWU. Apakah dengan kami mengikuti MBKM KWU masih menjadi pertimbangan dalam penilaian PMW ini, Bu? Iya, karena pertama-tama saya butuh regenerasi ya. Yang pertama ya Intan ya, saya butuh regenerasi. Jadi ketika kalian tahun ini kalian sudah semester 6, berarti tahun depan itu sudah masuk semester 7 dan semester 8. Yang kami harapkan dari pendanaan ini bisa dilanjutkan ya. Bisa dilanjutkan dan juga usahanya itu juga eksis eksis ya. Boleh saya tahu dulu produknya apa, Intan? Produk makanan dan minuman, Bu. Hmm, apalagi produk makanan dan minuman kayak gitu kan. Jadi memang itu akan menjadi kepantauan kami untuk produk itu tetap ada ya di SBC. Silahkan jualan di SBC, silahkan jual di pojok wirausaha, di POWI, FEB silahkan. Yang penting ya kita sama-sama kerjasama membangun ekosistem kewirausahaan di sini. Kalian lulus pun produk itu tetap ada di sini, tetap eksis. Makanya kami butuh regenerasi, tidak bisa semuanya semester 6, semuanya Kak. Eh, apalagi nanti juga jangan sampai double funding ya. Kalian dapat pendanaan dari PMW, dapat juga pendanaan dari MBKM kewirausahaan. Ya, tidak diperkenankan untuk double funding. Dan ya, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan selanjutnya. Pak Angga, untuk presensinya sudah Pak? Pak Angga? Halo Pak Angga. Yang hadir di sini saya copy dulu ya link presensinya dari Pak Angga. Mana Pak Angga? Pak,
saya sendiri ya. Saya coba. Oke, saya menunggu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rasbin Perdani dari jurusan Bisnis Digital. Saya ingin bertanya, dari PMW ini apakah punya batasan penerimaan Bu, hibahnya setiap kelompok atau nggak punya batasan Bu? Masuk jumlah kelompok yang akan didanai gitu. Maksudnya, Iya, penerimaannya nanti Bu. Maksudnya punya batasan atau enggak? oh ada dong. Pendanaan kita terbatas ya. Pendanaan kita sekitar 50 juta. Jadi terbatas kelompok yang akan didanai. Makanya kita mengadakan review proposal, penilaian proposal dengan cara presentasi. Jadi kami hanya akan memberikan pendanaan kepada usaha yang benar-benar siap, ya, siap untuk memulai usahanya dan juga berkomitmen, loyalitas, kemudian dan juga produknya pastinya harus rasional dan logis ya, yang diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Spin ya, Baik Bu, terima kasih Bu. sama-sama. Untuk presensinya sudah saya share di kolom chat. Udah menerima belum? Ada nggak? Udah, Bu. Masih Bunga, Mas Iya. konfirmasinya. Oke, cukup. Hari ini tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Ayo, silakan ditanyakan. Berarti semuanya sudah paham ya, cara pembuatan proposalnya juga. Apa yang harus ditekankan, kalian sudah paham semua. Selanjutnya, saya menunggu proposal-proposal terbaik kalian. Silakan mulai mencari ide-ide yang kreatif dan inovatif ya untuk pengembangan produk kalian. Izin Bu, untuk yang PDF yang Ibu presentasikan itu boleh dikirim nggak Bu? Boleh? Kira-kira saya ke kolom chat bisa nggak ya? Saya coba ya. Sudah saya kirimkan, silakan kalian download ya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bunga. Baik, terima kasih juga Muhammad Asmir. Semuanya sudah download untuk panduannya. Halo, semuanya sudah download untuk panduannya? Sudah Bu. Oke, baiklah. Nah, jadi juga ada informasi Bu. Nih Bu, kami sudah lolos PKMK, kami juga lolos P2MW.
Nah, diperbolehkankah Bu produk yang kami apa ya, yang kami dapatkan pendanaan itu eh, kami ajukan juga nih untuk mendapatkan pendanaan PMW. Jadi jika seperti itu kondisinya jawabannya adalah tidak boleh karena kalian harus mengajukan produk yang baru untuk PMW ini karena tidak diperbolehkan double funding ya. Tidak diperbolehkan double funding. Jadi silahkan kalian menginovasikan ya produk yang sudah mendapatkan hibah itu ya menjadi produk yang baru, yang lain lagi baru diajukan ke pendanaan PMW. Terima kasih ya. Untuk bagi yang belum lolos ya silakan saja. Ya, silakan saja. Baiklah, cukup. Mohon diisi presensinya. Ini Pak Angganya kemana ya? Saya mau izin. Bisa minta tolong videonya tolong di-on dulu. Saya izin mengambil screenshot foto kita sebagai pelaporan saya. Terima kasih, Zabila. Yang lainnya mohon untuk di-on-kan videonya. Muhammad David, terima kasih juga. Baiklah, saya izin mengambil foto kita ya. 1, 2, 3. Oke, wait. Tunggu sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, bentar. Boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bentar. Baiklah, semuanya tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Sudah cukup semuanya? Aman ya? Nah, kemudian sebagai informasi, mahasiswa itu paling ya benar-benar paling mengapa ya? Mengunggulkan produk makanan dan minuman seperti itu. Ya, benar-benar mengunggulkan. Jadi persaingan itu memang benar-benar sangat ketat untuk produk makanan dan minuman. Baik itu di PKMK, P2MW, termasuk di PMW juga, ya, hibah internal ini juga. Jadi silakan kalian sudah paham bagaimana tingginya kompetisi di kategori makanan dan minuman. Jadi silahkan dari kalian untuk saling berinovasi pada produk yang akan dijalankan. Baiklah, saya akhiri sosialisasi kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Yang saya harapkan adalah saya tunggu proposal-proposal terbaik mahasiswa kalian semua. Ya, kalian adalah calon pengusaha sukses. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih Bu. Sama-sama. Makasih Bu. Oke.
Saya izin end ya. Iya, Bu. Oh iya, Bu Rostiar. Ibu saya mohon maaf, Bu, saya lupa. Astagfirullah. Bu, saya mohon maaf, Bu. Terima kasih, Bu, sudah hadir pada sosialisasi ini. Bu Rostiar, ya, beliau sedang ada rapat jurusan. Jadi Ibu Rostiar Sitorus ini adalah kepala dari UPA PKK UBB. Mungkin ibunya sedang rapat jurusan, ya. Kita tutup saja ya. Sampai ketemu lagi.